Bismillahirrahmanirrahim. Kejujuran bagian dari akhlakul karimah. Mari kita tingkatkan ruhuddin, ruhul Islam, ruhnya agama. Bukan hanya sholat dan puasa Ramadan yang jelas wajib, tapi akhlakul karimah. Tegas Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj dalam salah satu nasihatnya tentang esensi keberagamaan. Pernyataan ini menegaskan bahwa ibadah tanpa transformasi moral dan integritas perilaku sejatinya hanya menjadi formalitas tanpa makna. Dalam konteks ini, analogi puasa tapi maksiat jalan terus, bagaikan minum obat tapi tidak mau memantang, bukan sekedar sindiran moral, tetapi sebuah kritik rasional terhadap inkonsistensi ibadah yang tidak berbuah akhlak. Secara silogistik dapat dirumuskan, puasa bertujuan melahirkan takwa. Maksiat merusak takwa. Maka mempertahankan maksiat saat berpuasa adalah kontradiksi terhadap tujuan puasa. Di titik ini, persoalannya bukan hanya etis, tetapi juga logis. Terjadi inkonsistensi antara tujuan dan praktek. Al-Quran secara eksplisit menyebut dimensi tujuan tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahwa puasa memiliki arah teleologis. Ia bukan tujuan pada dirinya sendiri, melainkan sarana menuju takwa. Ketika takwa tidak tumbuh, maka ada yang keliru dalam kualitas penghayatannya. Dalam kerangka etika spiritual, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa puasa tidak berhenti pada penahanan fisik. Walaysa shaumu anit ta'ami wasyarabi faqat, bal shaumul jawarihi anil athami. Puasa bukan sekedar menahan makan dan minum, tetapi puasa anggota tubuh dari dosa-dosa. Dengan demikian, puasa yang tidak mengendalikan lisan, pandangan, dan perilaku sosial hanyalah puasa pada tingkat biologis, belum menyentuh dimensi etis spiritualnya. Gagasan ini selaras dengan etika kebajikan yang dirumuskan oleh Ibnu Miskawayh. Ia menyatakan, Innal fadilata hayatun rasihatun fin nafsi yasduru anhal fi'lu bisuhulatin. Kebajikan adalah disposisi yang tertanam kuat dalam jiwa. Darinya perbuatan baik lahir dengan mudah. Puasa seharusnya menjadi latihan intens untuk membentuk disposisi tersebut. Jika maksiat tetap terasa ringan dan kebajikan terasa berat, berarti latihan itu belum meresap ke dalam jiwa. Dalam perspektif psikologi Islam kontemporer, Profesor Dr. Malik Badri menegaskan, ritual in Islam are not empty movement. They are structured psychological training designed to reform the self. Ritual-ritual dalam Islam bukanlah gerakan kosong. Ia adalah latihan psikologis terstruktur yang dirancang untuk mereformasi diri. Puasa adalah pelatihan pengendalian diri.
Jika reformasi diri tidak terjadi, maka yang bermasalah bukan pada ajarannya, melainkan pada kesadaran pelakunya. Lebih jauh, Profesor Dr. Muhammad Naqib mengingatkan bahwa inti pendidikan spiritual adalah adab, menempatkan sesuatu pada tempat yang tepat. Ia menulis, adab is the recognition and acknowledgement of the proper place of thing in the order of creation. Adab adalah pengenalan dan pengakuan akan tempat yang tepat bagi segala sesuatu dalam tatanan penciptaan. Puasa yang benar menata ulang hierarki dalam diri. Akal memimpin nafsu. Kesadaran mengendalikan dorongan. Jika maksiat tetap dominan, berarti tatanan itu belum terbangun. Pada akhirnya, puasa yang tidak mengubah perilaku melahirkan krisis integritas. Ada jurang antara identitas religius dan realitas moral. Tubuh mungkin menahan lapar, tetapi hati belum menahan dorongan dosa. Analogi minum obat tanpa pantangan menjadi peringatan rasional dan spiritual sekaligus. Terapi tidak akan bekerja jika racun tetap dikonsumsi. Maka pertanyaan reflektifnya sederhana namun mendalam. Bukan hanya apakah kita berpuasa, melainkan apakah puasa itu telah menata ulang jiwa kita. Karena jika maksiat tetap berjalan, mungkin yang berpuasa hanya tubuh, sementara hawa nafsu masih merdeka. Wallahu a'lam bishawab.